Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan disunatkan li imamin bagi imam wa munfaridin dan juga bagi munfarid. Intidharu dakhili mahalli sholati, menunggu orang yang masuk ke tempat sholat. Jadi bagi imam dan juga bagi munfarid yang sudah berada dalam sholat, ketika kondisi di dalam sholat, sunat menunggu menanti orang yang masuk ke tempat sholat muridan, halnya bermaksud al-iqtida'a, untuk bermakmum bihi kepada dia, kepada imam atau munfarid tersebut. Orang yang baru masuk ke tempat sholat dan memang orang tersebut ada tujuan untuk bermakmum, berjamaah. Fir ruku'i, menunggunya itu fir ruku'i, di dalam ruku, wa tasyahudil akhiri, dan juga ketika dalam tasyahud akhir. Ketika imam atau ketika orang yang sholat munfarid di suatu tempat, kemudian dia dalam posisi ruku dan ada orang lain yang masuk ke tempat tersebut, dan ada indikasi, ada sesuatu yang menunjukkan bahwa orang tersebut akan ikut berjamaah, akan ikut bermakmum, maka sunat menunggu orang tersebut di dalam rukunya, agar orang tersebut, orang yang baru masuk, bisa mendapati rokaat imam atau rakaat orang yang menunggunya. Juga dalam tasyahud akhir, ketika dalam tasyahud akhir ada orang yang baru masuk ruangan, maka disunatkan bagi dia untuk bagi orang yang sedang sholat ketika posisi dalam tasyahud akhir, ini imam ataupun munfarid, bukan bagi makmum, sunat menunggu orang untuk mengikuti sholat takbiratul ihram dan mengikuti tasyahud akhir, sehingga dia bisa mendapati sholat berjamaah. Sholat berjamaah hanya dengan tasyahud akhirnya. Jika misalnya keburu salam, berarti dia tidak mendapati jamaah. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, bukan karena tujuan lain, tapi murni lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah ta'ala. Bila tatwilin, tanpa memanjangkan sampai melama-lama sholat, tidak sampai ukuran menunggunya itu tidak sampai pada ukuran melamakan sholat. Wa tamyizin, atau melamakan rukun sholat. Apalagi misal ruku itu kan diantara rukun qasir, rukun yang pendek. Bila wa tamyizin, dan juga tanpa membeda-bedakan baina dakhilina, antara orang-orang yang masuk, tanpa membeda-bedakan siapapun itu orang yang masuk ke tempat sholat, maka ditunggu, sunat menunggu. Tidak membeda-bedakan, misalnya jika ada membeda-bedakan, entah dari karena pangkat, jabatan, kekeluargaan, atau perasaan, nah berarti gugur kesunahan tadi. Baina dakhilin, walau linahwi ilmin, walaupun karena keilmuannya, walaupun misalnya yang baru masuknya itu ulama, sedangkan orang lain yang bukan ulama, yang bukan orang yang memahami, dia tidak ditunggu. Nah, itu berarti membeda-bedakan. Wakaza, dan begitu pula fi sajdati tsaniyati, dalam sujud yang kedua. Wakaza, dan begitu pula disunatkan menunggu di sujud yang kedua. Di sujud yang kedua. Liyal haqo, supaya menyusul muwafiqun makmum muwafiq, takhallafa, yang tertinggal makmum muwafiq, li'itmami fatihatin, untuk menyempurnakan al-fatihah. Begitu pula sunat menunggu dalam posisi sujud yang kedua, agar makmum yang muwafiq, makmum muwafiq ini makmum yang memang mengikuti dari awal. Misalnya dia membaca Fatihahnya agak lambat, atau ada hal lain, sampai dia mengharuskan, menuntaskan, menyempurnakan bacaan Fatihah walaupun imam sudah berganti rukun. Entah misal diantara contohnya makmum
malah membaca doa iftitah, padahal seharusnya langsung membaca Al-Fatihah sampai hingga akhirnya imam ruku. Makmum baru ingat bahwa ia seharusnya membaca Al-Fatihah, maka dia harus membaca Al-Fatihah walaupun imam sudah ruku, bahkan i'tidal, kemudian sujud yang pertama. Nah, jangan sampai makmum tersebut tertinggal 2 rukun yang panjang. Jika tertinggal 2 rukun yang panjang, maka dia menjadi masbuk. Maka bagi imam yang mengetahui ada makmumnya yang seperti itu, imam sunat menunggu di sujud yang keduanya. Di sujud yang kedua, agar makmum menyempurnakan Fatihah dan menyusul rakaat. La kharijin, tidak bagi orang yang berada di luar, tidak disunatkan menunggu orang yang keluar dari tempat sholat, an mahalliha, dari tempat sholat. Wa in sogoro, walaupun kecil, al masjidu masjid. Wala dakhilin, dan juga tidak disunatkan menunggu orang yang masuk, ya tadu, yang membiasakan, yang kebiasaannya itu al-bat'a, telat, wa ta'khirul ihrami, dan mengakhirkan takbiratul ihram ila ruku'i, hingga ruku. Bal yusanu, bahkan disunatkan adamuhu, tidak menunggu orang tersebut, zajron, sebagai hukuman lahu, bagi dia. Jadi ini termasuk pengecualian. Tidak disunatkan menunggu intidhor bagi imam ataupun bagi orang yang sholat munfarid, jika ada orang yang masuk tempat sholatnya itu orang yang memang dia kebiasaannya terlambat, dia kebiasaannya dilama-lama hingga terlambat dan mengakhirkan takbiratul ihram. Maka justru sunatnya dia tidak ditunggu. Disunatkan tidak menunggu orang yang seperti itu sebagai bentuk hukuman bagi dia. Qala, berkata Al-Fawrani, Imam Al-Fawrani, yahrumu, haram, al-intidharu, menunggu, litawaddudi, karena rasa sayang, wa yusannu, dan disunatkan lil imami, bagi imam. Jadi Imam Al-Fawrani berpendapat bahwa jika menunggu karena ada perasaan tawaddud, rasa sayang, rasa cinta, maka menjadi haram menunggunya itu. Menunggunya menjadi haram.